Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, kembali pada kesempatan ini kita akan menampilkan sebuah video dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani yang kemudian pada kesempatan ini Kiai Haji Madudin Al-Bantani lagi-lagi menyinggung dan berbicara soal tes DNA yang hari ini menurut kelompok dari Bani Alawi itu kemudian haram dan tidak boleh dilakukan. Apakah ini untuk kemudian menghindar untuk kemudian tidak ketahuan bahwa memang mereka bukan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan ini Kiai Haji Madudin Al-Bantani menjelaskan bahwa kalau kemudian ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi atau zuriat Nabi, maka hablul grupnya berdasarkan tes DNA kemudian harus sama dengan hablul grup dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu J1. Jadi kalau ada orang yang mengaku sementara hablul grupnya berbeda dengan baginda Nabi Muhammad SAW, berarti itu adalah bohong dan tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung saja kita tampilkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani berikut ini. Tidak bisa orang mengaku-ngaku keturunan Brawijaya. Kalau dia di tes DNA ngakunya keturunan Brawijaya, pas hasil haplogrupnya bukan O, maka dia bukan keturunan Brawijaya. Kalau dia ngaku-ngaku keturunan Rasul, keturunan orang Arab Rasul itu, tapi haplogrupnya bukan haplogrup J1, maka dia bukan keturunan Nabi. Karena syarat keturunan Nabi yang pertama adalah dia harus keturunan orang Arab. Orang Arab itu haplogrupnya J1. Bagaimana dia ngaku keturunan Rasul kalau haplogrupnya bukan orang Arab, Arab acan. DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Orang ngaku zaman sekarang sebagai keturunan siapapun bisa untuk dibuktikan dengan dua hal. Pertama, silsilahnya harus sesuai dengan al-kutubul mu'tabarah fi kulli jailin, harus sesuai dengan kitab-kitab mu'tabarah fi ilmin nasabi fi kulli jailin, dalam setiap generasi. Sekarang ini generasi keturunan Nabi Muhammad dari jalur Sultan Maulana Hasanuddin Banten hari ini 404139. Itu lengkap turunan Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah melalui Musa Al-Kadzim. Hari ini yang ada itu apa namanya, urutannya yang ke-41 4039. Dari Sunan Giri melalui jalur Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Hari ini yang ada hidup di dunia ini keturunan Rasulullah dari jalur Sunan Giri yang ke-39, yang ke-40, yang ke-41. Ada juga beberapa yang masih 38, 37, tapi jarang sekali. Kalau sudah kita ketemu susunan nasabnya, misalnya 40 susunan nasab sampai Rasulullah, kita teliti dari mulai Rasulullah. Rasulullah benar tidak punya anak namanya Fatimah. Oh betul, karena Rasulullah bersabda dalam hadis, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha." Adalah binta Muhammad. Lau kanat Fatimah binta Muhammadin, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat. Ada dalil. Betul enggak Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain? Ada di dalam hadis-hadis. Betul tidak Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin? Ada di dalam hadis Tirmidzi. Betul enggak Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir? Ada di
kitab hadis. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Quraidi masih di kitab hadis, masih ada. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqid, ini membutuhkan kitab nasab. Kita lihat Ali Al-Quraidi ini tahun berapa dia hidup. Oh, ini dia hidup abad ketiga, maka harus dicari kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ketiga. Kita lihat betul tidak Muhammad An-Naqid punya anak namanya Ali Al-Quraidi. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Quraidi. Ali Al-Quraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqid. Kita lihat di kitab abad itu. Kemudian Muhammad An-Naqid punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Kita lihat di kitab yang menerangkan tentang itu yang ada pada zamannya Isa Ar-Rumi itu hidup. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa itu wafat 345 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Kita lihat di dalam kitab Silsilatul Alawiyah, kita lihat di abad ke-5 kitab Al-Ubaidili namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat kitab abad ke-5 Al-Majdi karya Al-Umari. Kita lihat kitab Al-Multaqilatul Talibiyah karya Tabatabai. Di situ tidak ada namanya Ahmad punya anak namanya Ubaidullah. Ternyata setelah saya teliti dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Ubaidillah, ternyata terputus dan tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ada pada abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Baru di abad 10 ada kitab nasab namanya Tuhfatul Talib yang mencatat. Sementara kitab sebelumnya nasab tidak ada, lalu dari mana Tuhfatul Talib ini bisa mencatat nasabnya Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Ternyata dari kitab kalangan mereka sendiri, kalangan Ba'alawi, yang namanya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Habib Ali As-Sakhran yang dikarang 895 Hijriah, abad ke-9. Nulis sendiri, tidak ada referensi sebelumnya. Jadi kita ngaku anaknya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin misalnya anak laki-lakinya Maulana Yusuf, Pangeran Arya Jepara. Kemudian kita sisipin Maulana Hasanuddin punya anak tambah satu lagi namanya Sudarmono. Sudarmono bin Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddinnya adanya di abad 16, pengakuannya di 2023. Hari ini orang banyak yang nggak percaya, tapi dia bikin suatu kitab, nanti 500 tahun lagi kitabnya ditemukan orang. Ketika kitab ini 500 tahun lagi ditemukan orang, maka kitab ini jadi manuskrip, dianggap bahwa kitab ini benar. Tetapi orang yang mau meneliti tidaklah cukup dia dengan satu kitab, dia akan periksa kitab-kitab sebelumnya. Benar enggak itu Sultan Maulana Hasanuddin punya anak namanya Sudarmono? Sudarmono sebagai anak Maulana Hasanuddin tercatat tidak di abad 16 Masehi, tidak. Tercatat tidak di abad 17, tidak. Abad 18, tidak. Abad 19, tidak. Abad 20, tidak. Abad 21, 2023 baru ada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin namanya Sudarmono. Ini jelas nasabnya nasabun munqati'un, nasabun mardudun, nasabun batilun, nasabun muntahalun. Nasabnya dapat ngerampok. Ini ibu dan bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Allah, udah 1/2. Karena cintanya kita pada baginda Nabi, kita nggak kerasa sampai 1/2. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya nggak bakal lama-lama lagi karena kita sekali pun
untuk mencintai Rasul, Rasul juga sangat cinta kepada kita kalau kita tidaklah ketinggalan sholat subuh, betul?